langkah pendaftaran online melalui aplikasi RSUD Kartini, buka aplikasi RSUD Kartini, kemudian pilih klinik rawat jalan. Karena untuk pendaftaran pasien baru masih dalam perbaikan, pilih pasien lama. Kemudian isi nomor rekam medik, klik lanjut. Pilih cara bayar, poliklinik, dan pilih rujukan. Klik lanjut. Kemudian isi nomor telepon, klik daftar. Anda sudah terdaftar. Klik OK, akan muncul untuk antriannya. Kemudian untuk melakukan pengecekan bukti daftar, klik bukti daftar, isi nomor rekam medis, isi tanggal periksa, klik cari. Teknik analisa yang kami gunakan adalah menggunakan metode PISES. PISES adalah metode yang digunakan untuk menganalisa sistem kerja dengan 6 kriteria, yaitu performance, information, economic, control, efisiensi, dan service. Yang pertama yaitu performance atau kinerja. Kondisi sebelum digital, pasien harus mengantri di rumah sakit untuk memperoleh nomor antrian dan melalui tahapan administrasi di rumah sakit, sehingga respon time yang dibutuhkan lebih lama dan output yang dihasilkan lebih sedikit. Kondisi setelah digital, pasien tidak perlu mengantri di rumah sakit dan memangkas tahapan administrasi, sehingga menghemat sumber daya waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua yaitu information atau informasi. Kondisi sebelum digital, informasi mengenai pendaftaran, waktu pelayanan, jadwal pelayanan, dan nomor urut baru bisa didapatkan setelah datang langsung ke rumah sakit. Kondisi setelah digital yaitu memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan rumah sakit untuk mendapatkan informasi kapanpun dan dimanapun. 3. Ekonomi atau ekonomi. Kondisi sebelum digital, biaya operasional yang dikeluarkan relatif mahal. Kondisi setelah digital, 1. Biaya awal yang dikeluarkan untuk pembuatan infrastruktur lebih besar, namun biaya operasional menjadi jauh lebih hemat. 2. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pasien lebih menghemat waktu dan biaya. 3. Hemat, ramah lingkungan, tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk pengadaan kertas. Yang keempat yaitu kontrol atau pengendalian, di mana kondisi sebelum digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kekurangan persyaratan berkas yang dibawa pasien. Yang kedua, bagi tim rekam medik dan administrasi membutuhkan waktu lebih lama dalam menyiapkan dokumen karena pendaftaran dilakukan pada hari itu juga. Yang ketiga, antrian di loket pendaftaran panjang dan lama sampai datang harus pagi sekali. Yang keempat, pasien menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan yang membuat pasien tidak nyaman. Sedangkan kondisi setelah digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, meminimalisirkan kekurangan persyaratan berkas karena sudah otomatis masuk saat pendaftaran online. Yang kedua, bagi tim rekam medik dan administrasi bisa menghemat waktu karena sudah ada data yang akan berkunjung sehingga bisa disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, pendaftaran online menjadi mudah dan cepat sehingga dapat mengurangi antrian di loket pendaftaran manual. Yang keempat, pemeriksaan lebih cepat dan nyaman karena pada saat pendaftaran online diberitahu antrian keberapa dan perkiraan waktu pemeriksaan. Yang kelima yaitu efisiensi. Kondisi sebelum digital, adanya keterbatasan waktu pelayanan pada saat hari dan jam tertentu, menumpuknya pendaftar yang membutuhkan pelayanan. Kondisi setelah digital,
Masyarakat menjadi tidak terganggu aktivitasnya untuk mendapatkan pelayanan karena waktu pelayanan lebih fleksibel. Mengurangi menumpuknya pendaftar yang membutuhkan pelayanan sehingga menghindari terbentuknya kerumunan. Yang keenam, yaitu servis atau layanan. Untuk kondisi sebelum digital, antara lain, yang pertama, pasien harus datang ke rumah sakit untuk melakukan pendaftaran dan mendapatkan nomor antrian. Yang kedua, adanya hambatan untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran secara manual. Kondisi setelah digital antara lain, yang pertama, pasien cukup mendaftar melalui aplikasi, lalu mengisi data-data yang dibutuhkan dan memilih jadwal kunjungan yang diinginkan, serta memilih dokter. Dan yang kedua, dengan adanya digitalisasi akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Kemudian ada beberapa evaluasi terhadap pelayanan pendaftaran secara online yang ada di RSUD Kartini. Antara lain, yang pertama, diharapkan RSUD Kartini segera melakukan perbaikan untuk pendaftaran pasien baru dengan menggunakan aplikasi. Yang kedua, saran untuk memberikan informasi alur pelayanan rawat jalan baik online maupun onsite dimasukkan ke dalam aplikasi. Yang ketiga, sosialisasi terkait pelayanan pendaftaran online masih kurang, terutama ke daerah yang jauh dari pusat kota dan bagi masyarakat yang belum paham tentang teknologi dibutuhkan pegawai rumah sakit terdekat untuk ikut berperan membantu. Yang keempat, untuk pasien dengan cara bayar umum, aplikasi ini akan lebih baik apabila diperluas dengan fasilitas pembayaran melalui mobile banking atau internet banking. Kemudian yang kelima, saran untuk penambahan fitur informasi jika ada perubahan jadwal dokter yang mendadak, sehingga untuk pasien yang sudah melakukan pendaftaran secara online mengetahui tentang informasi tersebut melalui aplikasi.